Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chan Rahman, BP 1910442004. Saya akan menjelaskan sejarah biofisika pertemuan 1 pada mata kuliah biofisika dengan dosen pengajar Bapak Riko Adrial MSI. Video presentasi ini ditujukan sebagai tugas pengganti saya pada tugas presentasi 1. Untuk mengawalinya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu biofisika. Biofisika merupakan sains interdisipliner yang mempelajari makhluk hidup yang dipandang dari sisi fisika sebagai alat untuk menganalisanya. Untuk memperjelas definisi ini, kita bisa lihat beberapa contoh berikut. Karena biofisika mempelajari makhluk hidup dari sisi fisika, untuk contohnya, makhluk hidupnya kita ambil, yaitu salah satunya adalah burung. Untuk kejadiannya, yang pertama, burung-burung yang hidup di pantai barat Eropa seringkali berpindah ke pantai Afrika Barat pada saat Eropa musim dingin. Kemudian kembali ke tempat semula tanpa kesalahan. Yang kedua, kenyataan menunjukkan bahwa merpati pos dapat mengantarkan surat dari satu tempat ke tempat lain, kemudian pulang kembali ke tempat asalnya. Nah, burung haruslah memiliki alat navigasi yang digunakan untuk menunjuk arah. Bagaimana kita mempelajarinya? Pada kenyataannya, alat navigasi burung adalah organ yang terdapat di lehernya dan dapat mendeteksi medan magnet bumi ketika ia terbang. Medan magnet bumi ini berfungsi sebagai kompas bagi burung. Kompas ini berfungsi juga sebagai penunjuk arah bagi burung. Makanya burung bisa terbang sejauh mungkin dan bisa kembali ke tempat asalnya tanpa kesalahan. Selanjutnya yaitu keterkaitan biofisika dengan disiplin lain. Yang pertama, biokimia, yang kedua kimia, yang ketiga fisika, yang keempat biologi, yang kelima biologi molekuler, yang keenam fisiologi. Yang pertama yaitu biokimia. Pada biokimia mempelajari reaksi-reaksi pembentukan senyawa dan fungsi senyawa di dalam tubuh. Nah, contohnya yaitu kerja enzim dalam tubuh manusia. Yang kedua adalah disiplin ilmu kimia. Pada kimia mempelajari reaksi-reaksi semua unsur senyawa dan organik di luar tubuh manusia. Contohnya mempelajari reaksi sintetik dan analitik. Yang ketiga yaitu disiplin ilmu fisika. Mempelajari fenomena dalam tingkat atomik molekuler dengan menggunakan berbagai peralatan ukur dan detektor termasuk sistem analisanya. Contohnya yaitu potensial aksi dalam pertukaran zat di tingkat seluler. Selanjutnya yaitu disiplin ilmu fisiologi. Pada fisiologi mempelajari kelakuan dan fungsi organ dalam pertukaran zat atau metabolisme dalam tingkat seluler dan organ. Contohnya adalah pembuatan sel-sel darah merah di tulang belakang. Selanjutnya yaitu disiplin ilmu biologi. Mempelajari sifat-sifat makhluk hidup seperti bakteri, virus, tumbuhan, dan hewan, dan pengelompokannya. Contoh klasiknya adalah pengelompokan tumbuhan berdasarkan morfologi daun, biji, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu biologi molekuler. Biologi molekuler mempelajari sifat-sifat dari bagian atau keseluruhan termasuk blueprint suatu senyawa kimia di tingkat molekuler. Contohnya adalah struktur enzim sama dengan protein. Apakah setiap protein sama dengan enzim? Nah, itulah yang dipelajari pada biologi molekuler. Selanjutnya yaitu tentang first biothesis. Yang pertama adalah Epicurus. Epicurus menjelaskan bahwa sifat jiwa di mana tidak ada yang terdiri dari atom dan tidak ada yang terdiri dari kekosongan. Maksudnya di sini adalah jiwa itu terdiri dari atom, maka tidak ada jiwa yang kekosongan. Selanjutnya yaitu adalah Leonardo da Vinci. Pada abad ke-16. Ia menemukan prinsip mesin terbang berdasarkan imajinasinya terhadap burung. Selanjutnya adalah
bapak biomekanika, yaitu Giovanni Alfonso Borelli pada abad ke-17. Beliau berhasil menghubungkan pergerakan hewan dengan rumus matematika. Beliau juga membuat buku dengan judul De Motu Animalium yang menjelaskan bagaimana pergerakan otot, bagaimana burung bisa terbang, dan pergerakan dalam berenang serta kerja dari jantung. Selanjutnya adalah Luigini Galvani atau Alessandro Volta, yaitu yang berasal dari bioelektrokimia. Luigini Galvani atau Alessandro Volta melakukan pengujian pada dua logam berbeda pada otot kata yang terjadi adalah menghasilkan arus listrik. Galvani mengklaim bahwa dia menemukan sumber listrik baru di dalam makhluk hidup dan menyebutnya dengan listrik hewan. Namun, menurut Volta, arus listrik tersebut bukan berasal dari kata, melainkan dari dua logam yang berbeda. Selanjutnya yaitu fisikawan yang sangat berjasa dalam perkembangan ilmu fisika. Untuk yang pertama seperti Isaac Newton, yaitu terkenal dengan Newton's Three Laws Mechanica. Yang kedua yaitu James Clerk Maxwell, yang terkenal dengan electricity dan magnetism. Yang ketiga adalah Schrödinger, yang menemukan tentang mekanika kuantum. Nah, itulah beberapa first by. Selanjutnya yaitu cakupan biofisika. Cakupan biofisika adalah makhluk hidup hingga alat penunjangnya. Contoh dari DNA hingga dari alat-alat medis yang didapatkan dari biofisika. Nah, ini adalah salah satu contoh dari alat medis diagnostik atau CT scan. CT scan ini berguna untuk mendeteksi jaringan yang mati akibat stroke, tumor jaringan yang mengeras akibat tumbukan yang kalsium. Ini merupakan salah satu aplikasi dari biofisika karena kita dapat mempelajari makhluk hidup yang dipandang dari sisi fisika. Contoh yang kedua adalah alat medis terapi, yaitu Linac. Linac ini adalah satu alat medis yang dirancang untuk mempercepat pergerakan elektron secara linear sehingga menghasilkan berkas foton dan elektron. Nah, ini sangat berkaitan dekat dengan ilmu fisika. Makanya, biofisika itu terkait terhadap 6 disiplin ilmu lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.